Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Yasmin Mairania dengan NIM 24030174060, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membuat video dari pembuktian teorema 5.2 atau definisi garis sumbu dalam buku geometri karya Ibu Dr. Susana MPT. Simak videonya baik-baik ya. Diketahui bahwa garis L merupakan garis sumbu dari ruas garis AB dan C merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Buktikan. 1. Jika P sebaran titik pada L, maka PA sama dengan PB. 2. Jika QA sama dengan QB, maka Q adalah titik pada L. Untuk yang pertama, kita buktikan yang jika P sebaran titik pada L, maka PA sama dengan PB. Berarti di sini P itu mempunyai dua kemungkinan, yakni P sama dengan C atau P tidak sama dengan C. Ya, kita buktikan yang pertama dulu, P sama dengan C. Otomatis di sini P itu merupakan titik tengah dari ruas garis AB. Nah, di sini berarti dapat kita ketahui langsung bahwa PA itu sama dengan PB. Karena kenapa? Karena P merupakan titik tengah dan P itu membagi ruas garis AB dengan sama panjang. Untuk yang kedua, yakni P tidak sama dengan C. Kita misalkan P itu ada di sini, ini P. Nah, yang pertama dapat kita ketahui bahwa ruas garis PC itu pasti kongruen dengan ruas garis PC, yakni disifat refleksif, di mana suatu garis sama dengan garisnya sendiri. Lalu yang kedua, besar sudut PCA itu kongruen dengan besar sudut PCB, yakni akibat dari garis L merupakan garis sumbu AB dan titik P berada pada garis L, maka dia juga tegak lurus dengan garis AB dan sudutnya otomatis sudut dari PCA dan PCB itu sama, yakni 90 derajat karena tegak lurus. Nah, yang ketiga, AC itu kongruen dengan CB. Ruas garis AC kongruen dengan ruas garis CB karena C di sini merupakan titik tengah dari AB. Nah, dari 1, 2, 3 ini dapat kita ketahui bahwa segitiga PCA kongruen dengan segitiga PCB. Karena apa? Karena ini menurut dengan teorema sisi sudut sisi, jika ada sisi PC seperti ini, lalu sudut PCA sama dengan sudut PCB dan ruas garis AC itu sama dengan ruas garis CB, maka dapat kita gunakan menurut teorema sisi sudut sisi itu bahwa segitiga PCA pasti kongruen dengan segitiga PCB. Nah, karena kongruen, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa PA, ruas garis PA itu juga kongruen dengan ruas garis PB. Nah, nomor 1 telah terbukti. Lalu kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua, jika QA sama dengan QB, maka Q titik pada L. QA, misal nih, titik sama kayak yang nomor 1 ini, Q itu ada dua kemungkinan.
yakni Q sama dengan C atau Q tidak sama dengan C. Ya, kita buktikan yang Q sama dengan C dulu. Untuk Q sama dengan C sama kayak tadi, berarti Q itu berada pada C, pada titik C. Jadi otomatis karena titik C itu merupakan elemen dari garis L, maka titik Q juga elemen dari garis L. Ya, di sini sudah terbukti. Lalu yang kedua, jika titik di sini aja. Nah, jika titik Q tidak sama dengan titik C, ya, misalnya nih titik Q itu ada di sebelah sini, ini Q, ya. Jadi yang pertama dapat kita ketahui kayak tadi, yakni luas garis CQ itu kongruen dengan dirinya sendiri, yakni sifat refleksif. Lalu yang kedua, luas garis AC itu kongruen dengan luas garis CB. Ya, karena C merupakan garis lumbu. Lalu yang ketiga, QA itu kongruen dengan luas garis QB. Nah, jadi seperti yang diketahui ini, maka luas garis QA itu kongruen dengan luas garis QB. Nah, dari langkah 1, 2, 3 ini dapat kita hubungkan dengan teorema sisi, maka segitiga ACQ itu kongruen dengan segitiga BCQ. Nah, akibatnya sudut QCA dan sudut QCB itu akan membentuk pasangan linear sudut-sudut yang kongruen. Ya, jadi besarnya sudut ACQ dan BCQ atau QCB dan QCA itu adalah sama dan 90 derajat. Karena apa? Sudut linear kan 180 derajat. Nah, karena si QCA dan sudut QCB itu adalah kongruen, maka 180 derajat dibagi 2 yakni 90 derajat. Dari sini dapat kita ketahui bahwa luas garis KC itu tegak lurus terhadap garis AB. Ya. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa QC itu berada pada satu garis yang sama dengan L. Mengapa? Karena di teorema sebelumnya itu dikatakan bahwa suatu garis yang tegak lurus di bidang itu hanyalah satu atau tunggal. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa QC itu berada pada satu garis yang sama dengan garis L. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Q adalah elemen dari L. Terima kasih.